Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Nah teman-teman, pada generasi sekarang banyak ya anak-anak muda itu yang mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan. Dan alhasil seringkali mereka itu hanya ingin mendapatkan hasil instan dan mudah. Seperti di kasus kali ini, seorang wanita cantik tanpa diketahui orang tuanya, ia malah mengadu nasib sebagai kupu-kupu malam dan mendapatkan hal yang sangat mengerikan. Nah, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Sela Anggita Putri atau biasa dikenal dengan nama Sela. Ia merupakan seorang wanita cantik yang lahir serta dibesarkan di daerah Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Timur. Dan diketahui dia ini tinggal bersama dengan orang tuanya. Setelah beranjak dewasa, Sela memutuskan untuk mencari pekerjaan ke daerah Indramayu. Nah, saat di sana, dia kemudian tinggal di sebuah kos kecil yang berlokasi di daerah Nova 1, Kelurahan Lemah Mekar, Blok Kirjan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kepada orang tuanya, Sela mengaku bekerja di sebuah brand kecantikan seperti alat makeup, endorse alat-alat kecantikan, dan lain-lain gitu ya. Namun tanpa sepengetahuan dari orang tuanya, ternyata Sela ini mencari uang sebagai seorang kupu-kupu malam dan sering memajang dirinya ini memakai pakaian seksi di aplikasi micet. Nah, menurut keluarganya, Sela dikenal sebagai seorang anak yang baik, pinter, dan juga mudah untuk bersosialisasi. Dan dia mempunyai banyak sekali teman. Terkadang bila ada kegiatan di komplek perumahannya, Sela ini sering loh mengikuti acara tersebut. Namun pada suatu hari, tiba-tiba ia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak terduga dari salah seorang customernya. Pada tanggal 23 Oktober 2022, Sela berkenalan dengan seorang pria berusia 31 tahun berinisial SPR atau biasa dikenal dengan nama Begek. Diketahui Begek ini tinggal di sebuah rumah sederhana dengan istri dan juga kedua anaknya di daerah Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Untuk kesehariannya sendiri, Begek ini bekerja sebagai seorang nelayan. Terkadang dia juga bekerja serabutan dengan membantu orang tuanya. Oke, singkat cerita, setelah keduanya ini bertemu di aplikasi dating online bernama micet, Sela lalu mengajak Begek untuk datang ke kosnya dengan tarif yang sudah disepakati, yakni sebesar Rp300.000. Dan saat di sana, Begek pun menyetujui hal tersebut. Sebelum sampai, Begek ini ternyata sempat membelikan beberapa botol minuman keras yang rencananya mereka ini akan minum minuman tersebut sebelum melakukan hubungan badan. Ia pun mendatangi kamar kos Sela di Kelurahan Lemah Mekar sekitar pukul 2 pagi. Dan sampai pada akhirnya setelah mereka berdua ini selesai melakukan kegiatan tersebut, Sela pun segera menagih uang tarif sebesar Rp300.000 tadi. Namun sayang, ternyata Begek ini hanya mempunyai sisa uang sebesar Rp51.000 saja. Begek pun kemudian menyodorkan gadget miliknya untuk bisa dijadikan jaminan dengan janji ia akan menebusnya kembali pada esok hari setelah ia mendapatkan uang kasbon dari bosnya. Nah, tapi mendengar alasan itu, Sela ini merasa dipermainkan. Sela pun kemudian langsung menghina Begek dengan kata-kata yang sangat kasar. Bahkan dia juga sempat menghina Begek dengan julukan dasar pria miskin. Nah, mendengar hinaan tersebut, Begek pun langsung merasa sakit hati. Kemudian untuk meluapkan semua kekesalannya, Begek ini langsung menekan kuat bagian leher Sela menggunakan kedua tangannya selama sekitar 10 menit serta ia memukul kepala Sela dengan benda tumpul sampai pada akhirnya dikarenakan kehabisan nafas,
Sela pun meninggal di tempat. Mengetahui bahwa Sela ini telah meninggal, BG lalu merasa bersalah. Dia kemudian mengupdate status di Facebook dengan menceritakan semua penyesalannya, bahwa dia telah melakukan pembunuhan kala itu. Beberapa jam kemudian, kurang lebih jam 3 dini hari, beberapa teman Sela yang pada kala itu akan berkunjung ke kosnya Sela, mereka pun merasa curiga karena Sela sama sekali tidak membukakan pintu. Dan merasa ada yang janggal, teman-temannya itu pun lalu membuka paksa kamar kosnya Sela. Namun begitu masuk mereka pun terkejut setelah melihat kondisi Sela ini telah meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan kejadian ini pun langsung dilaporkan kepada warga dan dilanjutkan kepada pihak kepolisian setempat. Akhirnya pada pukul 7.30 pagi, tubuh Sela lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukannya otopsi lebih lanjut. Sedangkan beberapa temannya yang menemukan keadaan Sela seperti itu langsung pergi untuk menghubungi orang tua Sela. Setelah diberitahu, alangkah terkejutnya orang tua Sela karena anak perempuan satu-satunya ia miliki sudah dikabarkan meninggal karena dibunuh. Ditambah lagi, orang tuanya juga terkejut karena baru mengetahui bahwa selama ini ternyata Sela mengadu nasib sebagai seorang kupu-kupu malam online. Dari hasil otopsi diketahui Sela meninggal akibat kehabisan nafas. Bahkan di bagian jidat Sela terdapat luka berat akibat hantaman benda tumpul. Mengetahui bahwa ini adalah kasus pembunuhan, polisi pun langsung bergerak melakukan penangkapan. Sampai pada akhirnya melalui bukti CCTV dan juga ada pesan chat di handphone Sela, diketahui bahwa dalang di balik pembunuhan ini merupakan seorang pria berinisial SPR yang merupakan warga dari Indramayu. Dan tidak memakan waktu lama, akhirnya di hari itu juga BG berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di saat dirinya ini sedang bersembunyi di kediamannya. Dan teman-teman, kepada polisi BG pun langsung mengaku bahwa aksi yang dia lakukan ini murni tanpa kesengajaan. Dan itu semua terjadi karena pengaruh dari minum-minuman beralkohol. Namun meskipun begitu, BG tetap dijadikan tersangka atas perbuatannya. SPR akan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian yang mengakibatkan korban ini meninggal. Dan dia pun terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Demikianlah kasus pada hari ini dengan paras cantiknya ya, Sela yang tanpa diduga-duga dia menjadi seorang kupu-kupu malam online. Dan nasibnya yang kurang beruntung dikarenakan dia bertemu dengan pria seperti BG yang kala itu lepas kendali dikarenakan minuman yang telah membuatnya hilang kesadaran. Dan saat itu dia sangat tersinggung karena disebut miskin oleh Sela karena tidak sanggup membayar tarif sesuai perjanjian. Nah teman-teman, semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran oleh kita semua, khususnya juga para orang tua yang tentu saja kita harus selalu memantau kegiatan dari putra-putri kita. Gimana nih pendapat kalian dengan kasus kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!